Teman-teman, pernah makan toge? Nah, toge itu jadi salah satu bukti loh kalau tumbuhan itu ngalamin yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Eh, tapi apa sih Kak bedanya pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan? Oke, makanya nih, di video kali ini Kak Iis bakal nemenin kamu belajar tentang perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan ya, yang dilihat dari 4 hal nih, yaitu dari karakteristik, kemudian dari sifatnya, dari ukuran perubahan, dan juga dari penyebabnya. Kita bahas yuk satu-satu. Oke, kita bahas dari perbedaan pertama dulu ya, yaitu dari karakteristiknya. Nah, kalau pertumbuhan, karakteristik utamanya itu pasti terkait sama penambahan ukuran nih. Ingat ya, penambahan ukuran. Jadi, mau itu penambahan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, bahkan sampai berat tanaman, itu termasuk pertumbuhan ya. Sedangkan nih, kalau perkembangan, karakteristik utamanya itu terkait sama proses menuju kedewasaan. Ingat, proses menuju kedewasaan ya, yang ditandai dengan nambahnya struktur atau fungsi baru. Contohnya nih, pas pembentukan bunga. Itu kan berarti bakal nambah struktur baru yang berfungsi buat ngehasilin polen ataupun sel telur kan? Nah, berarti pembentukan bunga ini bukti adanya perkembangan ya. Jadi ingat ya, kalau dari karakteristiknya, pertumbuhan itu terkait sama penambahan ukuran. Kalau perkembangan terkait sama proses menuju kedewasaan, oke? Nah, sekarang coba nih kamu jawab. Coba kamu amati gambar berikut ini. Kira-kira yang mana nih yang merupakan pertumbuhan? Jawabannya A ya. Ingat nih tadi, kalau pertumbuhan itu kan ditandai sama penambahan ukuran. Kayak di gambar A. Coba kamu perhatiin. Makin ke kanan, ukuran daunnya makin gede kan? Nah, makanya termasuk pertumbuhan. Kalau di gambar B, coba perhatiin. Itu kan kelihatan tuh, ada pembentukan daun baru. Nah, berarti ini contoh perkembangan ya. Oke, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dari karakteristiknya udah ya. Sekarang kita lanjut ke perbedaan selanjutnya, yaitu dari sifatnya nih. Jadi gini, berdasarkan sifatnya, kalau pertumbuhan itu irreversible atau nggak bisa balik ke ukuran semula. Contohnya, kalau daun udah nambah lebar kan nggak bisa balik kecil lagi ya. Beda nih sama perkembangan, yang sifatnya itu reversible atau bisa balik lagi ke kondisi semula. Misalnya nih, kayak kamu metik daun teh. Nah, pastikan yang dipetik itu daun yang ada di pucuk tanaman tuh, biar menghasilkan teh berkualitas tinggi katanya ya. Nah, tapi nih, walaupun daun pucuknya udah kamu petik, gak berapa lama itu pasti akan muncul daun baru lagi di bagian pucuk tanaman itu kan. Nah, ini bukti kalau perkembangan itu sifatnya reversible. Oke, berarti ingat ya, berdasarkan sifatnya, pertumbuhan itu irreversible, kalau perkembangan reversible. Sip deh, perbedaan berdasarkan sifatnya udah. Lanjut ke perbedaan berdasarkan ukuran perubahannya ya. Jadi, kalau pertumbuhan, ukuran perubahannya itu kuantitatif. Artinya, bisa kamu ukur dan kamu nyatakan dalam bentuk besaran yang jelas. Beda banget nih sama perkembangan, yang ukuran perubahannya itu kualitatif. Jadi, bisa kamu amati perubahannya, tapi nggak bisa kamu ukur, oke? Nah, sekarang coba deh kamu amati gambar ini. Berdasarkan ukuran perubahannya nih, ini tuh termasuk contoh apa ya? Jawabannya perkembangan ya. Coba kita amati nih. Perubahan warna buah pisang dari hijau ke kuning itu kan nunjukin nih kalau si buah pisangnya makin mateng. Nah, tapi perubahan warnanya nggak bisa kamu ukur kan? Cuma bisa kamu amati. Berarti ukuran perubahannya itu kualitatif. Nah, tadi
Kalau ukuran perubahannya kualitatif, masuknya perkembangan ya. Kalau pertumbuhan, ukuran perubahannya itu kuantitatif. Bisa kamu ukur dan bisa kamu nyatakan pakai angka, oke? Oke, itu tadi ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dilihat dari karakteristik, sifat, dan juga ukuran perubahannya. Nah, perbedaannya itu bisa kamu amati lagi di tabel berikut ini ya. Sambil ngamatin dan sambil mahamin tabelnya boleh nih. Kalau mau peregangan, mau ke WC dulu atau mau ambil cemilan, silahkan kakak tunggu ya. Nah, kalau udah sekarang kita lanjut yuk ke perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang terakhir nih, yaitu dari penyebabnya. Coba kamu perhatiin ya. Jadi, kalau pertumbuhan itu disebabkan oleh pembelahan dan pembesaran sel ya. Kalau pembelahan sel, itu bakal bikin jumlah selnya nambah nih. Sedangkan kalau pembesaran sel, itu bikin ukuran tiap selnya nambah. Jadi, kalau jumlah sel sama ukuran tiap selnya itu nambah, pasti ukuran tumbuhannya juga bakal nambah gede kan? Oke, jadi jelas ya bagaimana pembelahan dan pembesaran sel bisa menyebabkan pertumbuhan. Sip, sekarang kita bahas penyebab perkembangan ya. Nah, jadi penyebab perkembangan itu adalah adanya diferensiasi sel. Diferensiasi, different artinya beda. Nah, jadi diferensiasi sel itu bisa kita artiin sebagai proses yang menyebabkan suatu sel itu bisa punya struktur dan fungsi yang berbeda-beda ya. Contohnya nih, diferensiasi sel meristem tumbuhan. Nah, sel-sel meristem ini awalnya tuh cuma bisa ngebelah. Terus belum ada kloroplasnya. Jadi, belum punya struktur dan fungsi yang spesifik. Tapi nih, kalau udah ngalamin diferensiasi, sel meristem ini bisa berubah jadi sel-sel mesofil yang strukturnya itu punya banyak kloroplas, sehingga punya fungsi yang lebih spesifik, yaitu buat fotosintesis. Kelihatan ya di situ ada perubahan struktur nih, yang bikin selnya itu jadi punya fungsi spesifik. Sesuai ya sama definisi diferensiasi sel tadi. Nah, sel-sel meristem hasil diferensiasi ini kan bakal menyusun organ daun. Berarti dari sini kelihatan nih, kalau dari diferensiasi sel, itu bisa ngedorong terjadinya pembentukan organ pada tumbuhan. Makanya, diferensiasi sel ini bisa menyebabkan perkembangan ya. Oke, sekarang kita kuis dulu nih. Coba kamu perhatiin kedua gambar ini. Nah, menurut kamu yang mana ya yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan? Jawabannya A ya. Coba perhatiin. Gambar A itu sel-selnya cuma membesar ukurannya, tapi nggak diikuti perubahan fungsi. Soalnya dari meristem tetap meristem ya. Makanya gambar A ini nunjukin pertumbuhan ya. Nah, kalau yang B, sel-selnya itu kan strukturnya berubah tuh. Dari sel meristem yang nggak ada kloroplas, terus jadi sel mesofil nih yang punya banyak kloroplas. Sehingga fungsinya juga berubah. Dari awalnya meristem cuma ngebelah, terus jadi mesofil yang bisa berfungsi buat fotosintesis ya. Nah, berarti di gambar B ini ada diferensiasi sel nih. Makanya gambar B itu nunjukin perkembangan, oke? Oke, lanjut ya. Coba nih kerjain lagi. Lihat, di sini ada gambar toge. Nah, toge ini asalnya tuh dari biji kacang hijau yang berkecambah. Kira-kira nih, proses pembentukan toge itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Atau keduanya? Jawabannya keduanya ya. Kenapa? Soalnya nih, pembentukan toge itu kan ngelibatin penambahan ukuran. Kayak batangnya tuh nambah panjang ya. Terus juga ada pembentukan organ baru. Kayak muncul akar, muncul daun. Nah, makanya nih, pembentukan toge itu ngelibatin baik pertumbuhan maupun perkembangan ya. Oke,
tadi kamu udah belajar banyak nih tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan ya. Nah, sekarang Kak Iis punya materi ekstra nih, yaitu tentang 2 tipe soal pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan yang sering ditanya ini di ulangan harian ataupun di ujian semester ya. Nah, berarti soalnya bakalan lebih kompleks ya. Oke, soal pertama itu tentang identifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berdasarkan ciri. Terus kalau soal kedua itu tentang identifikasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berdasarkan contohnya. Nah, kamu mau coba ngerjain yang mana dulu nih? Atau mau langsung lanjut ke kesimpulan aja? Coba kamu pilih ya. Maaf ya, kamu harus update aplikasinya buat nikmatin fitur Adapto. Nah, kita udah sampai di akhir video nih. Coba kita simpulin ya. Jadi, tadi kamu udah belajar banyak nih tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan. Yang dibedain dari karakteristiknya, sifatnya, terus ukuran perubahan, dan juga penyebabnya. Oke, untuk detailnya bisa kamu lihat lagi ya di tabel berikut ini. Oke, kalau udah di video berikutnya nih, kita bakal bahas tentang perkecambahan ya, yaitu proses untuk ngebentuk sitoge ini. Penasaran kan tahapannya apa aja? Yuk lanjut ke video berikutnya. Semangat terus belajarnya!